Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di DMC YouTube channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret matematika wajib SMA kelas 11. Seperti biasa, dalam video kali ini berisi tentang soal-soal dan pembahasan tentunya berkaitan dengan barisan dan deret. Seperti apa videonya, yuk kita simak ya. Oke, soal nomor 1 ya. Suku ke-50 dari barisan 17, 10, 3 dan min 4 adalah, oke, kita di sini kita cari suku 50-nya ya. Ini sudah diketahui barisannya aritmatika. Ini adalah suku pertama ya, A. Hanya 17, kita hitung selisihnya ini berapa. Barisannya ini menurun ya, 17 ke 10 berarti dikurangin 7 ya, ini juga dikurangin 7, ini juga dikurangin 7, sehingga B nya sama dengan negatif 7. Oke, untuk mencari UN pada barisan aritmatika ya, suku ke N ya, rumusnya apa? ANIP ya, disingkat ANIP. Oke, ini saya garis bawahi ya, sehingga U50 katanya suku 50 A nya adalah 17 ditambah ini 50 kurang 1 berarti 49 kali negatif 7. Oke, 17 ditambah berapa ini? 49 dikali 7. Yuk dihitung. Berapa? 49 kali 7 berapa? Negatif 7 ya, berarti negatif 343. Berarti berapa nih? 17 ditambah negatif 343. Berapa jadinya? Negatif 326 ya, jawabannya yang C ya. Oke, nomor 2, jumlah 20 suku pertama dari deret. Nah, tadi barisan, ini deret. Cuma bedanya dengan deret itu hanya terhubung dengan tanda penjumlahan maupun pengurangan ya. Nah, jadi seperti itu saja. Jadi deret. Kalau barisan tuh ya cuma koma, terhubung dengan tanda koma. Gitu saja. Oke, kita lihat di sini. Di sini nggak diketahui deretnya deret apa ya. Kita lihat di sini. Ini kita curiga selisihnya dulu ya. Selisihnya min 3 ya. Di sini min 3 juga ya. Oh, berarti di sini deretnya deret aritmatika. Berarti di sini bilangan pertamanya adalah 95, selisihnya adalah negatif 3. Oke. Tanyakan jumlah ya. Jumlah itu SN ya. Rumusnya N per 2 kali 2 kali A ditambah N kurangi 1 kali B ya, sehingga S 20, sehingga 20 per 2 kali 2 kali 95 ditambah 20 kurangi 1 19 kali B nya adalah negatif 3. 20 bagi 2 10, 95 kali 2 berarti 195 ditambah negatif 57. Oke, kita hitung ya, 195 dikurangin 57 berapa? Yuk dihitung. 195 dikurangin 57 apa? Yuk dihitung berapa? Ini ya, ini saya hapus. Oke, ini berarti ini 10 kali ini 190 ya, ditambah negatif 57 ya. 10 kali ini 190
33 ya, kalikan 10 berarti 1330 ya. Oke, nomor 3, diketahui UN sama dengan 3N kurangi 5, jumlah U5 dan U10 adalah. Oke, sekarang U10 berarti kita masukkan N nya 10 ya, 3 kali 10 kurangi 5 berarti kali 10 30 kurangi 5 25 ya, berarti U5 berarti 3 kali 5 kurangi 5, 15 kurangi 5 adalah 10, jumlahnya berarti 35 ya. Jawabannya yang A. Nomor 4, dalam suatu gedung pertunjukan, kursi disusun berjejer dengan barisan pertama ada 20 kursi, barisan berikutnya bertambah 6, pada baris terakhir ada 104 kursi. Banyaknya penonton yang dapat ditampung dalam gedung adalah. Oke, di sini diketahui di sini baris pertama ya. Di sini baris pertama berarti A ya. Ada 20, selalu bertambah 6. Nah, ini aritmatika ya, bertambah 6. B-nya berarti 6. Nah, di sini disuruh mencari ada berapa banyak penonton yang dapat ditampung. Ya, berarti totalnya ya, S-nya ya, S berapa? Nah, kita cari dulu. 104 ini adalah ada berapa baris kursi ya? Oke. UN sama dengan 104 ya. UN rumusnya apa tadi? ANIP ya, AN kurangi 1 kali B sama dengan 104 ya. A nya adalah 20, N kurangi 1 kali B nya 6 dengan 104. 20 plus 6N kurangi 6 sama dengan 104. 6N plus 24 sama dengan 104. 6N sama dengan berarti dikurangi 24 104 nya ya, pindah ke kanan, jadi intinya 80 ya. Berarti N nya sama dengan, maaf ini ya, 20 plus 6N dikurangi 6 sama dengan 104 ya. 6N 20 kurangi 6 adalah 14 sama dengan 104. 6N sama dengan 104 dikurangi 14. 6N sama dengan 90, N nya berarti sama dengan 90 dibagi 6, ketemunya 15. Jadi semuanya itu ada 15 baris. Yang ditanyakan banyak penonton yang dapat ditampung dalam gedung, berarti S nya rumus SN ya. SN sama dengan, kita pakai yang pendek saja, bisa pakai rumus jumlah yang kedua, N per 2 kali A plus UN ya. Kenapa? Karena di sini sudah ada barisan terakhirnya ya, yaitu di sini baris ke-15. Nah, sehingga sini S15 sama dengan 15 per 2 kali A nya 20 plus suku terakhirnya adalah 104. U15 nya di sini adalah 104. 15 per 2 kali 20 plus 104 berarti 124. Kita bagi jadinya 62 kali 15. Kita hitung berapa? 62 dikali 15 berapa? 930 ya. Jawabannya yang A. Oke, jangan lupa ini rumusnya di save ya. Ini rumus-rumus penting ya. Mencari jumlah rumusnya kalau yang pendek seperti ini ya, SN sama dengan M per 2 kali A plus UN. Oke, seperti itu. Sekarang nomor 5. Diketahui suku ke-3 dan suku ke-6 suatu barisan aritmatika berturut-turut 8 dan 17.
jumlah 21 suku pertama adalah oke. Di sini kita cari dulu A suku pertama dan bedanya berapa gitu ya. Jadi U6 itu rumusnya A plus 5B sama dengan 17 ya. Kemudian U3 rumusnya A plus kurangi 1 jadi 2B sama dengan 8. Kita kurangi ya, A kurangi A 0, 5B kurangi 2B adalah 3B, 17 kurangi 8 adalah 9 ya. B nya sama dengan 9 dibagi 3, ketemu 3. Sekarang mencari A, Pak, kita substitusikan ke persamaan 1 atau 2, masukkan ke U6 atau U3. Saya pakai U3 ya. Jadi kalau B sama dengan 3, kita masuk ke sini A plus 2 kali B nya 3 plus 8. A plus ini 6 sama dengan 8. A sama dengan 2 ya. Sekarang tanyakan SN. SN apa tadi rumusnya? Kita pakai yang pendek apa yang panjang? Kalau pendek berarti kita harus cari suku terakhirnya, suku ke-21 nya. Tapi kalau yang panjang ya karena sudah ada A sama B nya, tinggal kita pakai rumus yang panjang ini aja, N per 2 kali 2 nip. Nah berarti S21 sama dengan 21 per 2 kali 2 kali A, A nya 2 ditambah ini 21 kurangi 1 20 kali B nya adalah 3. Oke. 21 per 2 kali 2 4 plus 60 ya. 21 per 2 ini jadinya 64. 4 tambah 60 64, kita bagi 2 yaitu 32 kali 21 apa ya? 21 kali 32 672 ya. Jawabannya yang E. Nomor 6, nilai K agar barisan berikut K-4, K, 2K-1 membentuk barisan aritmatika adalah oke. Di sini disediakan 3 bilangan ya. Oke, kita gunakan suku tengah ya. Jadi suku tengah pada barisan aritmatika itu kan bilangan pertama ditambah bilangan terakhir dibagi 2 ya. Berarti dengan kata lain 2 kali suku tengah itu jumlah antara bilangan pertama dengan bilangan terakhirnya ya. Saya kasih contoh ya, misalkan 1, 2 sama 3 ini aritmatika ya. Sekarang mendapatkan 2 itu kan 1 tambah 3 ya, suku pertama tambah suku terakhirnya itu 3, 4 kan, dibagi 2 cocok ya. Nah seperti itu gambarannya. Jadi ini rumusnya ya. Nah ini di save ya. Oke, yang atas boleh, yang bawah boleh. Saya pakai yang bawah aja. Oke, sehingga suku tengahnya mana ya? Ini suku tengahnya, ini UT nya ya, ini UT nya, ini UN nya, ini A. Jadi 2 kali K sama dengan A K-4 ditambah 2K kurangi 1. 2K sama dengan berarti K ditambah 2K 3K, min 4 tambah min 1 berarti min 5. Pindah ke kiri ya, 3K nya jadi dikurangi 3K, di sini sama dengan min 5. Min K sama dengan min 5, K nya berarti min 5 dibagi min 1, ketemu 5. Jawabannya yang E lagi. Oke, sekarang nomor 7, 3 buah bilangan merupakan barisan aritmatika jumlahnya 18 dan hasilnya 192. Bilangan ketiga adalah, oke, kita permisalan 3 bilangan itu adalah misalkan di sini suku tengahnya U2 ya. Jadi 3 bilangan gitu. Ini suku yang kedua, berarti kan sebelumnya berarti U2 kurangi beda ya. Setelahnya berarti U2 ditambah B. B-nya itu beda. Oke. Katanya jumlahnya adalah 18. Oke, berarti U2 kurangi B ditambah U2 plus U2 ditambah B sama dengan 18.
U2 tambah U2 tambah U2 berarti 3U2 min V tambah V 0 sama dengan 18, berarti U2 nya sama dengan 18 dibagi 3, U2 nya sama dengan 6 ya. Nah sekarang kita masukkan sehingga persamaan jadinya 6 min B, kemudian 6, 6 tambah B. Hasil kalinya katanya 192. Oke, kita kalikan. Sama dengan 192. Oke, saya bagi 6. 6-nya tengah ini ya. Sehingga jadinya kan 6 min B kali 6 plus B. 192 dibagi 6. Itu hasilnya berapa ya? Ayo dihitung. 192 dibagi 6. Ayo. Adalah 32 ya. Oke. Sekarang ini kita kalikan sehingga jadinya 36 kurangin B kuadrat sama dengan 32. Min B kuadrat sama dengan 32 kurangi 36. Min B kuadrat sama dengan min 4. Berarti B kuadrat sama dengan 4 ya. B nya berarti akar plus minus akar 4. B nya plus minus 2 ya. Nah sekarang untuk B sama dengan 2, maka tanyakan bilangan ketiganya, berarti U2 ditambah B. U2 nya itu adalah 6 ditambah B nya 2, berarti 8 ya. Terus kalau min 2, maka U2 nya berarti ditambah B ya, berarti 6 dikurangi 2, 4 ya, seperti itu. Jadi kemungkinan besar itu 8 dan 4 ya, 8 dan 4 jawabannya yang A. Oke. Nomor 8, Pak Wawan menabung di bank dengan tabungan pertama 100.000 setiap bulan. Jumlah yang ditabung bertambah 200.000. Nah ini berarti B nya ya. Jumlah uang yang ditabung sampai bulan ke 10 adalah Oke, diketahui A nya 100.000, B nya adalah 200.000. Tanyakan jumlah uang yang ditabung sampai bulan ke 10, berarti sama dengan U10 ya. U10 berarti rumusnya ANIP A plus N nya 10, berarti kurangi 1, 9B ya. Berarti A nya 100.000 ditambah 9 kali 200.000, berarti 100.000 ditambah 1.800.000, berarti sama dengan 1.900.000. Jawabannya yang B ya. Nomor 9, dari suatu barisan aritmatika diketahui U2 kurangi U6 tambah U4 sama dengan 7, U8 kurangi U7 sama dengan 2 kali U4. Oke, kita misalkan saja di sini U2 itu berarti A ditambah B ya. Kurangin U6, U6 itu berarti A ditambah 5B. U4 berarti A ditambah 3B. Jadi rumusnya ANIP ya, pakai rumus ANIP ya, sama dengan negatif 7, sehingga A kurangi A itu 0 ditambah A berarti A. B kurangi 5B min 4 tambah 3B berarti min B, sama dengan negatif 7 ya. Kemudian yang satunya lagi U8 berarti A ditambah kurangi 1 ya 8 ya, berarti 7B. Oke, dikurangin U7 berarti A ditambah 6B, sama dengan 2 kali U4 berarti A ditambah 3B ya. A kurangi A 0, 7B kurangi 6B berarti B, sama dengan 2A plus 6B ya. Berarti dipindah ke sana, berarti 2A ditambah 5B nilainya sama dengan 0 ya. Oke, sekarang kita eliminasi ya, ini persamaan 1, ini persamaan 2.
Karena disuruh mencari suku pertama, ya berarti yang dieliminasi, yang kita eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Kita eliminasi B ya, sehingga 2A plus 5B sama dengan 0, A kurangi B sama dengan min 7. Oke, kita kalikan 1 nih, kalikan 5, jadinya ini tetap 2A plus 5B sama dengan 0. Ini jadinya 5A min 5B sama dengan min 35 ya. Kita tambahkan saja, jadinya di sini 7A sama dengan min 35 ya. A sama dengan min 35 dibagi 7. A nya ketemu negatif 5. Nah, jawabannya yang C ya. Nomor 10, jumlah n suku pertama barisan aritmatika dinyatakan Sn sama dengan setengah kali dalam kurung 3n kuadrat plus n. Suku ke-8 berapa? Oke, diingat-ingat rumusnya. Langkah pertama, kalau mencari suku ke n nya, langkah pertama cari bedanya dulu ya. Beda itu rumusnya Sn kurangin Sn min 1. Nah, ini di save dulu ya. Oke, caranya bagaimana? Berarti B sama dengan yang deket aja, berarti saya ambil suku jumlah dua suku pertama atau S2 gitu ya. S2 dikurangin S1 ya. Ya, kurangi S1. Sehingga di sini B sama dengan, nah kita lihat di sini S2 itu berarti kita masukin sini setengah kali 3 kali 2 kuadrat plus 2. Jadinya berapa ini? 2 kuadrat itu 4 kali 3 12 tambah 2 itu 14. Berarti setengahnya dari 14 itu 7 ya. Berarti sini 7 kurangin S1 berarti setengah kali 3 kali 1 kuadrat plus 2. Setengah kali berapa ini? Oh, plus 1 ya, maaf, plus 2. 3 tambah 1 berarti 4. Hasilnya berarti 2 kali setengah kan 2 ini ya, setengah kali 4 2 ya, berarti ini 2, sehingga bedanya sama dengan 5. Nah, sekarang untuk mencari suku ke-8 kan butuh B sama A. Nah, untuk mencari A gimana? Nah, ini jadi S1 itu sekaligus A. A itu apa? Bilangan pertama atau suku pertama. Nah, atau suku pertama sama aja. Oke, sudah, berarti U8 sama dengan A plus kurang 1 ini ya, 8 ya, 7B. Berarti A nya adalah 2 ditambah 7 kali 5. 2 plus 35 sama dengan 37. Jawabannya yang C ya. Nomor 11, jumlah semua bilangan asli antara 1 sampai 100 yang habis dibagi 6. Oke, langkah pertama kamu cari dulu bilangannya berapa aja ya. Oke, bilangannya berarti pertama yang habis dibagi 6 ya 6 tambah berapa? 12 tambah 18 tambah 24 dan terakhir berapa? Terakhirnya berarti bilangan yang habis dibagi 6 sebelum 100 itu adalah 96 ya. Oke, yang terakhir ada 96. Tanyakan rumus jumlahnya Sn nya ya. Coba kita harus cari n nya dulu, gimana caranya. Untuk mencari n nya itu kita gunakan suku terakhir ini 96 ini ya. Caranya bagaimana ya? UN sama dengan 96. Apa UN rumusnya? Anip ya, A plus N minus 1 kali B sama dengan 96. A nya 6 ya. Kalau habis dibagi otomatis bedanya 6 gitu ya. Berarti N kurangi 1 kali 6 sama dengan 96. 6 plus 6N min 6 sama dengan 96. Berarti 6N 6 kurangi 6 kan 0. Berarti tinggal 6N sama dengan 96. N nya berarti 96 dibagi 6, ketemu 16. N nya semuanya ada 16 bilangan. Nah, sekarang berapa jumlahnya? Oke, kita pakai rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N minus 1 kali B. Kita pakai ini boleh, atau pakai yang pendek pun juga boleh. Nah, atau yang pendek nih,
A plus UN. Nah, kita pakai yang pendek. Kenapa kita pakai yang pendek saja, nggak pakai yang atas? Sama saja, yang atas sama saja, karena sudah ada A sama N sama P, tinggal masukin aja ya. Oke, di sini berarti S16 sama dengan ini 16 per 2 kali AA-nya adalah 6. Bilangan terakhirnya adalah 96. Nah, 96. 16 bagi 2 itu 8. Ini jadinya 102. Sehingga 102 dikali 8 jadi berapa? 816 ya. Jawabannya yang A. Oke, itu. Nomor 12. Suku kedua dan kelima barisan geometri berturut adalah 8 dan 64. Rumus suku ke N-nya. Oke, kalau disuruh mencari rumus ke suku ke N, tinggal dimasukin aja mana yang pas ya. Kita cek aja. Di sini berarti U2 bener nggak ini? 2 kali 3 kali 2. 2 pangkat 6 ya. Berapa ini? Ini 64. Udah salah dulu ya, nggak sama dengan ini, nggak sama. Jadi harus sama dengan 8 ya. Jadi di sini kan U2 harus 8, U5 itu harus 64 ya. Sekarang kita cek ini. U2 berarti 2 kali 2 kurangi 1. 2 pangkat 1 itu 2, enggak cocok ya, berarti salah lagi. Sekarang yang ini U2 berarti 2 pangkat 2 ditambah 1, 2 pangkat 3 ketemu 8, cocok. Oke, yang satunya lagi kita cek. U berapa itu? U5 berarti 2 pangkat N nya diganti dengan 5, 5 tambah 1 berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berapa? 64, cocok ya. Oke, berarti jawabannya yang C. Nah, gitu, jadi masukin aja. Nomor 13. Suatu barisan geometri 16,8,4,2, maka jumlah N suku pertama. Oke, suruh mencari SN ya. Kita disuruh mencari SN-nya. SN. Kalau geometri gimana rumusnya? A kali R pangkat N minus 1 per R kurangi 1 ya. Atau SN sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R pangkat 1 min R ya. Ini khusus kalau rasionya lebih dari 1, kalau ini antara 0 sampai 1 ya. Sekarang kita lihat di sini, ini rasionya berapa ini? Rasionya adalah 8 per 16 berarti setengah. 8 ke 4 juga 4 per 8 setengah juga ya, sama ya. Oke, sama, rasionya sama setengah. A nya adalah 16. Rasionya setengah, berarti kita pakai yang kedua, pakai rumus yang kedua ini. Oke. Nah, di sini kan A-nya 16, rasionya setengah ya. Oke, kita coba SN sama dengan 16 kali dalam kurung 1 min setengah pangkat N per 1 min setengah. 16 kali dalam kurung 1 min setengah pangkat N, 1 kurangi setengah, setengah. 16 bagi setengah itu adalah 32 kali 1 min setengah pangkat N ya, seperti itu. Nah, kita kalikan 32 kali 1 ya 32 dikurangi 32 kali setengah pangkat N. Nah, ini dirubah dulu. 32 itu kan 2 pangkat 5 ya. Setengah pangkat N itu 2 pangkat min N. Sama dengan 32 kurangi 2 pangkat 5. Ingat kalau dalam perkalian bilang perpangkat pangkatnya ditambah, tapi karena ada tanda negatif berarti dikurangin. 5 kurangi N. Kita cek mana ya yang sesuai ya. Oh, ternyata jawabannya adalah yang C ya. Oke. Nomor 14, dari deret geometri diketahui suku kedua adalah 4 per 3 dan suku kelima adalah 36. Suku ke-6 adalah suku kelima itu kalau dalam deret yang sebelum saya dalam deret geometri itu rumus UN gimana? Arni ya, A kali R pangkat N minus 1. Ini rumusnya. Kita save dulu ya. Oke. Kita save dulu sehingga jadinya A kali R pangkat ini 5 kurang 1 jadi 4 sama dengan 36.
per U2, berarti A kali R pangkat 2 kurang 1, 1. Ini sama dengan 4 per 3. 4 per 3. Berarti kita coret ini ya. R pangkat 4 bagi R pangkat 1 berarti R pangkat 3. 36 dibagi 4 per 3 berarti berapa? Berarti 36 kali 3 per 4 ya. Setelah 9, berarti R pangkat 3 sama dengan 27. Berarti R nya berarti akar pangkat 3 dari 27, yaitu 3 R nya. Terus kita mencari A pakai suku kedua itu aja ya. Suku kedua, A kali R sama dengan 4 per 3. Rasionya katanya 3. Berarti A sama dengan 4 per 9 ya. Terus sekarang suku ke-6. Suku ke-6 berarti A kali R pangkat 5. Oke. A nya 4 per 9, R nya 3. 3 pangkat 5. Berarti 4 per 9 kali 3 per 5 itu 243 dibagi 9. Berapa ini? Ya, 243 dibagi 9 itu adalah 27 ya. Oke. 27 ya. Empat kali 27 itu berarti 108 ya. Jawabannya berarti yang nomor 15. Sota tali dipotong jadi 5 menurut deret geometri. Jika yang terpendek adalah 10 dan terpanjang 160, panjang tali semula berapa? Oke. Kita pakai rumus ya, ini kan dipotong jadi 5. Jadi 5 bagian ya. Ini 1 2 3 4 5 ya. Jadi di sini 10, sini panjangnya 160. Ini A, ini adalah U5-nya. U5-nya ya. Oke, kita cari R-nya dulu ya. U5 berarti tadi 160, U5 A kali R pangkat 4 ya. Sama dengan 160. Ingat kalau mencari UN rumusnya R nih ya, A kali R pangkat N-1. Nah, di save. Sehingga A nya adalah 10, R pangkat 4 sama dengan 160, R pangkat 4 berarti 160 dibagi 10 ya, sama dengan 16. Berarti R sama dengan akar pangkat 4 dari 16 yaitu 2. Berarti rasionya 2. Sekarang tanyakan panjang tali semula berarti jumlahnya, berarti S5 ya. Kita pakai rumus SN dulu ya. A kali R pangkat N-1 per R-1. Kita pakai yang ini. Kenapa? Rasionya lebih dari 1. Sehingga ini S5 sama dengan A-nya adalah 10 ya, kali 2 pangkat 5 kurangi 1 per 2 kurangi 1. Ini per 2 kurangi 1, 10 bagi 1 ya 10 kali ini 32 kurangi 1. Ini 32 kurangi 31, berarti 310 ya. Berarti panjangnya 310. Oke. Nomor 16. Diketahui deret 1/4 tambah setengah akar 2 tambah 2 plus 4 akar 2. Kalau tipe gini kita curiga ini geometri ya. Nggak mungkin dia bentuk aritmatika. Kalau aritmatika selisihnya nah gimana itu, agak susah ya. Oke, kita cek curiganya, kita geometri. Coba kita cek rasionya. Berarti setengah akar 2 per 1/4. Berarti hasilnya berapa? 2 akar 2 ya. Yang satunya lagi coba 4 akar 2 dibanding dengan 2. Berarti 4 bagi 2 akar 2, berarti 2 akar 2. Oh, berarti geometri dengan rasio 2 akar 2. Jawabannya yang D ya. Nomor 17. Bakteri jenis A berkembang biak membelah jadi 2 setiap 5 menit. Pada waktu 15 menit pertama banyaknya bakteri ada 400 ya.
banyak bakteri pada 35 menit pertama berapa? Oke, berarti kalau 15 menit pertama katanya 15 setiap 5 menit itu dia bisa menjadi 2 kali lipat. Berarti kita cari berapa kali ini? Berarti ini 3 ya. Berarti kita cari A nya dulu. A nya dulu kita cari bilang pertamanya, sehingga A kali R pangkat 3 sama dengan 400 ya. A nya berarti A kali R nya kan di sini R nya adalah 2 ya, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 400 gitu ya. Berarti 8A sama dengan 400, A sama dengan 400 dibagi 8, A nya sama dengan 50. Oke, sehingga banyaknya bakteri pada waktu 35 menit pertama. 35 menit pertama berarti dia belah berapa kali? Berarti 35 dibagi 5, karena setiap 5 menit berarti 7 ya. Berarti A kali R pangkat 7, berarti A nya 50 kali R nya tadi 2 pangkat 7 ya. 50 kali berapa? 27 itu 128 ya, kali 5 berarti 6400. Oke, jawabannya yang C ya. 18. Diketahui barisan bilangan 2M kurang 3 3M dan 7M plus 6 membentuk barisan geometri. Jika M bernilai positif, nilai dari M kuadrat plus 2M adalah, oke, di sini kita cari dulu ya M nya. Caranya bagaimana? Ingat, kalau tadi di geometri itu kan kita menggunakan suku tengah, ini juga menggunakan suku tengah. Tapi kalau dalam geometri seperti apa suku tengahnya? Berarti UT pangkat 2 sama dengan U1 kali UN. Itu caranya seperti itu, sehingga di sini adalah U1 nya, ini UT nya, ini UN nya. Oke, sehingga nanti kita masukkan sini 3M ya. Oke, sebelumnya kita save dulu rumusnya. Kita save dulu. Oke, sehingga lanjutkan ya. Ini berarti 3M pangkat 2 sama dengan 2M kurangi 3 kali 7M plus 6. Ini jadinya 9M kuadrat sama ini kalikan jadinya 14M kuadrat plus 12M min 21M min 18. Pindah ke kanan 9M kuadratnya, sehingga jadinya 14M kuadrat min 9M kuadrat plus 12M min 21M min 18 sama dengan 0, sehingga jadinya 5M kuadrat min berapa ini? Min 9M min 18 sama dengan 0 ya. Kita faktorin 5M kali M sini ya. Oke, 18 itu berapa kali berapa ya? 6 kali 3 ya. Supaya jadi min 9 berarti di sini ini berarti min 15, ini 6M, berarti sini min, di sini plus, ini M-nya sama dengan min 6/5, ini TM karena yang diminta adalah M-nya harus positif, berarti yang dipakai M-nya sama dengan 3. Berarti M-nya sama dengan 3. Belum selesai. Pindah ke sini ya. Sehingga nilai M kuadrat plus 2M berarti 3 kuadrat plus 2 kali 3. 9 plus 6 ketemu 15. Jawabannya yang D ya. Nomor 19. Jumlah dari deret 6 tambah 3 tambah 3/2 tambah 3/4 plus 3/8 adalah, oke, ini adalah soal deret geometri Tagingga ya. Dari ini deret geometri Tagingga. Di sini tanyakan jumlah ya. Jumlahnya berapa? S Tagingga. Rumusnya air, A per 1 min R, disingkat air. Kita save dulu.
Kita save dulu ya. Oke. Terus di sini tampak bahwasanya A-nya adalah 6 ya. Nah, kita cek rasionya. Rasionya berarti 3/6 ya. Sama dengan setengah. Sehingga 6 ya, setengah ya itu rasionya ya. Berarti 6/1 min setengah. Berapa? 6/setengah sama dengan 12 ya jawabannya ya. Jawabannya yang D ya. Oke, seperti itu. Mudah kan? Nomor 20, jumlah suatu deret taghingga. Ini geometri maksudnya adalah negatif 6. Berarti ini S. Taghingganya adalah negatif 6. Rasionya adalah min 2/3. Tanyakan A. Oke, rumusnya apa tadi? S taghingga sama dengan air, A/1 min R. S taghinganya adalah min 6 sama dengan A/1 min R. R-nya min 2/3 ya. Berarti min 6 sama dengan A per jadinya 1 plus 2/3 min 6 sama dengan A per jadinya 5/3. Kita kalikan ke sana. Berarti A sama dengan min 6 kali 5/3 ya. Coret-coret 2. Berarti A sama dengan negatif 10. Jawabannya yang E ya. Ya, nomor 21, sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Berarti ini bola tenis jatuh ke lantai dengan ketinggian 2 meter, kan mental lagi turun lagi 4/5 nya ya. Jadi 4/5 dari 2 meter. Ini juga sama, 4/5 kali 2 meter. Dan seterusnya sampai apa namanya, sampai berhenti ya. Nah, mulai deretnya mulai terbentuk itu mulai dari sini ya. Nah, di sini tampak ini naik turun gini ya. Berarti naik sama turunnya sama. Berarti ini nanti membentuk deret geometri taghingga ya. Ini A-nya ya. A-nya mulai A dengan rasionya 4/5 ya. Nah, jadi mencari panjang lintasannya berarti 2 meter ditambah 2 kali S taghingga. Kenapa 2 kali S taghingga? Karena ini naik turun. Nah, 2 ditambah 2 kali S taghingga, A/1 min R. Oke, kita cari A. A nya dari mana? A nya dari sini. Jadi 2 meter kali 4/5, yaitu sama dengan 8/5. Rasionya adalah 4/5 itu sendiri. Sehingga 2 ditambah 2 kali 8/5 per 1 min 4/5. Oke, sama dengan 2 ditambah 2 kali 8/5 per 1 per 4/5 ya 1/5. Sehingga jadinya 2 plus 2 kali 8/5 dibagi 1/5 itu 8, kalikan 2 berarti 16 tambah 2 18. Jadi jawabannya yang C ya. Nomor 22, modal sebesar 20 juta diinvestasikan dengan suku bunga majemuk per tahun 10% per tahun ya. Modal akhir setelah 3 tahun berapa? Oke. Bunga majemuk rumusnya apa? MT sama dengan M0 kali 1 plus P pangkat T. Nah, ini di save ya. Oke. Sehingga di sini M0-nya adalah ini M0-nya ya. Ini P-nya. Ini T-nya. Sehingga kalau di sini P-nya 10% berarti sama dengan 10/100 atau 0,1 ya. Berarti di sini M0-nya kita masukkan ya. M0-nya kita masukkan jadinya 20 juta kali dalam kurung 1 plus P-nya diganti 0,1 pangkat T-nya 3. Ya 20 juta per 1 plus 0,1 pangkat 3. Nah, kita cari di sini 1,1 pangkat 3 itu berapa? 1,331 ya.
begitu ya. Nah, kalau dikalikan dengan 20 juta hasilnya berapa? 26.620 ya, ini 26.620.000. Ini ya jawabannya, berarti yang D ya. Terus nomor 23, harga beli sebuah sepeda motor 15 juta harganya menurun, berarti penyusutan ya, sebesar 10% setiap tahun. Harga jual sepeda motor setelah pemakaian 5 tahun adalah, oke, ini mengalami penyusutan, berarti rumusnya MT sama dengan M0 kali 1 kurangin P pangkat T. Nah, sini P-nya kan di sini 10% ya, jadinya 10 per 100 atau 0,1. Berarti M0-nya ini 15 juta kali 1 kurangi 0,1 pangkat 5 ya. Berarti 15 juta kali 1 kurangi 0,1 berarti sama dengan berapa ini? 0,9 ya, pangkat 5. Oke, dihitung berapa hasilnya? 0,95 pangkat 0,95 pangkat 5. Yuk kita cari. Berapa hasilnya? Ini 15 juta kali berapa? Ini hasilnya 0,59049 ya. Kemudian kalikan 15 juta. Jawabannya 88,57350 ya. Jawabannya berarti yang B. 24. Pak Junaidi menginvestasikan modal sebesar 20 juta di bank dengan suku bunga majemuk 4% per semester. Jika modal tersebut menjadi 27 juta 372.000, berapa tahun Pak Junaidi menginvestasikan modalnya? Oke, di sini kita disuruh mencari T-nya, waktunya ya. Itu, kita disuruh mencari waktunya. Oke, di sini diketahui apa ini? M0-nya ya, 20 juta. Kemudian MT-nya berarti 27.372.000 ya. P-nya berarti 4% per semester ya. Berarti sama dengan 0,04 ya. Tanyakan T-nya. Oke, rumusnya masih sama, MT sama dengan M0 kali 1 plus P pangkat T. Ini berarti 27.372.000 ya. Ini 20 juta kali 1 plus 0,04 pangkat. Oke, kita hapus dulu ini biar lebih. 0,04 pangkat T ya. Ini 27.372.000. Ini 20 juta. Ini jadinya 1,04 pangkat T, sehingga 27.372.000 dibagi 20 juta. Coret-coret ini ya, sama dengan 1,04 pangkat T. Nah, sekarang 27.372 dibagi 20.000. Berapa hasilnya? 1,3686 ya, sama dengan 1,04 pangkat T. Nah, terus mencari T-nya bagaimana? Kita logkan caranya. Log 3.686 sama dengan log 1,04 pangkat T. T-nya turun ya. Nah, pangkatnya turun, sehingga T kali log 1,04 sama dengan di sini log 1,3686. Saya pindah di sini ya. Sehingga T sama dengan log 1,3686 dibagi log 1,04. Berapa ini? Ya, log
1,3686 itu hasilnya 0,1363 per log 1,04 itu 0,017, sehingga hasilnya 8, T-nya 8 ya. Nah, karena di sini kan satu semester itu sama dengan setengah tahun ya. Nah, sehingga berapa tahun menginvestasikan? Berarti di sini sama saja, ini kan semester ya, ini semester. Sehingga kalau dalam tahun sama dengan 4 tahun ya. Karena satu semester itu kan 6 bulan, berarti kalau dalam satu tahun itu ada 2 semester. Berarti kalau 8 semester berarti 4 tahun ya. Nah, kemudian yang terakhir nomor 25, suatu pinjaman akan dilunasi dengan sistem anuitas bulanan. Pinjaman tersebut dikenakan beban suku bunga 2% per bulan. Jika angsuran kelima 720 besar angsuran pada bulan ke-6. Ini tentang anuitas ya, tentang asuran. Oke, rumusnya AK sama dengan gitu ya, AT kali 1 plus P ya, pangkat K kurangi T. Nah, seperti itu ya. Tanyakan angsuran pada bulan 6, berarti A6 sama dengan AT nya berarti ini A5 ya, sama dengan 1 plus P pangkat 6 kurangi 5. A5 nya adalah 720.000, terus ini 1 plus P nya itu 2% ya per bulan, berarti 2/100 atau 0,02, berarti ini 0,02 pangkat 1 ya, berarti 720.000 kali 1,02 dikali hasilnya berapa, yuk dihitung. 1,02 dikali 1,02 dikali 720.000, hasilnya 73.400. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, seperti itu. Oke, demikian pembahasan tentang barisan dan deret. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Saya juga sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.